Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pengatur waktu, pemindah acara yang saya hormati, dan hari ini beliau cukup tampan mempesona. Terima kasih. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Bila khusus yang saya hormati Bapak pimpinan perusahaan, yaitu Bapak Arif Gobel, Mata'anallah bituli hayati. Bila khusus ini yang paling ganteng ini, Presiden Direktur PT GDSK, Bapak Muhammad Hidayah Ismagrebu, Masya Allah, atau yang kita kenal Bapak Regi Datau. Kita cukup belum? Kayaknya udah cukup belum? Regi Datau. Tepuk tangan untuk Presiden Direktur kita. Masya Allah. Mata'anallah bituli hayati. Amin. Itu bahasa Arab. Mata'anallah bituli hayati, artinya saya mohon kepada Allah agar umurnya dipanjangkan. Nah, udah paham baru amin. Juga Kiai kita Al-Mukarram Abah Kiai Yusuf Muhammad Yusuf, Masya Allah. Perasaan kita belum pernah ketemu ya? Oh iya, alhamdulillah. Gimana semuanya? Sehat? Oh bagus, itu yang saya harapkan. Saya gak mau dengar kalian sakit, karena hidup ini gak bisa sendiri tanpa orang lain. Kebersamaan di tempat ini kita bangun. Mudah-mudahan kita berkumpul bukan cuma di sini, bukan cuma di dunia, tapi kelak akan kembali berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari jauh saya datang ke sini, pertama silaturahim kepada keluarga besar perusahaan PT GDSK yang luar biasa. Bukan cuma di sini, tapi ada di balik papannya. Di mana lagi? Pekanbaru Riau. Di Balikpapan, saya berapa kali diundang ceramah ke Balikpapan, saya tolak. Mau ceramah di Balikpapan, satu lagi sama di Kalideres, saya nggak mau. Enakan di sini, Masya Allah, orangnya ini adem-adem nih lihatnya. Apa efek bangunan dia adem kan? Pokoknya wajah-wajah ahli surga itu kelihatan. Wajhun marifun, ngerti nggak? Wajhun marifun itu wajah yang berseri-seri. Walaupun dia sedang punya masalah, tapi tidak menampakkan dirinya sedang punya masalah. Ini ahli surga. Beda dengan ahli jahanam. Kepengen orang lain tahu dia punya masalah, giliran seneng diam. Nah, maka hari ini kita berkumpul di sini, walaupun waktunya singkat sekali, tapi tidak apa-apa. Ini momen yang luar, karena di ruangan ini di samping Presiden Direktur perusahaan hadir, juga di ruangan ini hadir Bapak Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia. Walaupun sekedar foto, tapi melengkapi suasana kita hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, panjang umur. Juga kepada yang purna bakti, yang nanti akan dapat cindera mata. Saya pikir yang dapat itu saya tadi, sesuai dengan pengabdian. Berapa tahun Pak? 32 tahun. Wah,
hidup itu adalah pengabdian, saudara-saudara. Betul ya? Hidup laksana satu jalan. Masya Allah. Hidup laksana satu jalan. Berlembah ngarai dan likuan, penuh anak duri melintang. Hidup memang penuh tantangan. Masya Allah. Untuk bisa mengabdi 32 tahun ini tentu bukan hal yang mudah. Kesabaran, tanggung jawab, terutama merasa memiliki. Nah, jadi perusahaan ini perusahaan kita bersama. Di sini kita mencari rezeki, mencari nafkah, maka tugas kita bersama membesarkan dan menjaga nama baiknya. Insya Allah. Hakikatnya Allah yang kasih rezeki, syariatnya kita bisa di sini bisa kerja. Mudah-mudahan keluarga besar PT GDSK semakin berkah, semakin maju. Saya dengar tadi ada santunan sampai 30.000 ya. Masya Allah. Tidak semua orang diberikan kesempatan bisa berbuat baik. Banyak orang yang diberikan kelebihan harta, punya wewenang, punya kekuasaan, tapi Allah tidak memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Kita di sini hari ini, sore ini, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi dengan sesama, terutama dengan anak-anak kita. Karena nggak ada jaminan tahun depan kita masih hidup, nggak ada jaminan besok kita masih hidup. Boleh jadi hari ini hari terakhir kita kumpul di sini, mudah-mudahan jangan ya. Boleh jadi hari ini hari terakhir kita bisa memandang teman, saudara, keluarga. Bagaimana kalau besok kita sudah pindah alam, sementara kita belum bisa membawa amal kebaikan? Maka yang kaya jangan sombong, apalagi yang susah. Yang ganteng jangan sombong, apalagi yang saya nggak bilang jelek. Yang cantik jangan sombong, apalagi yang biasa aja. Bukankah semua cuma titipan? Betul nggak? Harta titipan, jabatan, ngomong, harta titipan, jabatan titipan, ilmu titipan, istri titipan. Itu benar. Ya Allah, kalau harta itu titipkan kepada kami yang hadir harta yang banyak dan barokah. Dan kalau istri itu titipan, ya Allah, kasih yang banyak. Jangan titipkan kepada kami istri yang soleha. Amin ya Allah. Istri mah nggak perlu banyak, satu juga cukup. Mentang-mentang lagi ini, janganlah. Ini saya suka nggak enak juga nih, banyak yang fitnah. Kiai istrinya suka banyak, kata siapa? Gua boro-boro Pak, syukuri yang ada. Ngajak berantem nih, syukuri yang ada. Berapa Pak ada? Adanya berapa? Bapak harus tahu nih Pak, dunia perempuan itu kan pertama dia makhluk halus. Bukan memedi, bukan. Artinya Allah menciptakan wanita itu untuk menemani seorang pria. Allah menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Kita bisa sukses seperti sekarang nih Pak. Salah satunya ada doa istri kita. Maka untuk para suami, sebentar lagi masuk Ramadan, cintai istrimu sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena di balik tangisnya wanita itu ada skincare yang harus kita bayar. Ya, cantik itu butuh modal. Kenapa saya lihat artis cantik-cantik modalnya, di samping modalnya juga perhatian
Coba lihat istri-istri kiai, ada yang jelek gak? Enggak. Istri-istri direktur, presiden, rektor, pejabat cantik-cantik. Kenapa? Karena duit. Ayo kita cari duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kalau kamu sudah punya duit yang tadi, maka Allah akan bukakan kehidupan kita menjadi lebih baik. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, cuma semua butuh proses. Barusan presiden direktur bilang, presdir, bahwa ini udah kayak penceramah, ini udah keren, bahwa di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Ya, memang dilipat gandakan. Bahkan tidurnya juga jadi, tapi nggak bisa jadi dalil ini. Kalau umat Islam terlena dengan dalil ini, waduh, bisa diambang kehancuran ini. Orang udah kemana, udah bikin kapal, udah bikin handphone, udah bikin alat teknologi canggih. Kita terlena dengan dalil itu tadi. Pagi tidur, siang tidur, sore, malam. Tapi memang kalau kata lagu begini Pak, ini ibadah itu di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi makan, minum, tidur, nyari nafkah juga ibadah. Sebaik-baiknya jihad itu, maaf, umat Islam suka salah juga sih, gajinya setengah-setengah. Jadi jihad itu bukan mengangkat senjata pergi ke Palestina. Jihad terbaik itu mencari nafkah untuk keluarga. Setetes keringat yang Bapak keluarkan nyari untuk keluarga yang mana nih? Untuk istri, untuk anak, maka tetesan keringat itu akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita nyari duit untuk anak dan istri. Jadi konsep hari ini silaturahmi, berbagi. Orang yang rajin silaturahim dalam hadis dikatakan, pertama, Allah panjangkan umurnya. Boleh jadi angkanya bertambah, usia angkanya, atau boleh jadi nilai kebaikan yang terus mengalir. Walaupun jasadnya sudah hancur dimakan tanah, tapi kebaikannya akan terus dikenang oleh orang lain. Ini orang panjang umur, seperti para pahlawan, para ulama, orang-orang hebat, ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Walaupun mereka sudah nggak ada, terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu beliau hidup, tapi hari ini kita masih menyebut namanya, kita mengagungkan namanya. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keyakinan kita, keyakinan umat Islam, wabil khusus keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, kita yakin ada kehidupan setelah kematian. Betul nggak? Makanya tadi beliau kirim doa buat ahli kubur, berkhusus keluarga besar. Kalau orang Jawa Barat bilang karuhun PT Gobel, tadi saya dengar anu Masya Allah. Yakinlah itu doa pasti mengalir, dan hari ini mereka sedang menikmati pahala surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada orang abadi di dunia ini, semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, udah jelas ya. Pak RW, gak hadir orangnya. Pak RW Iran, gak ada istrinya. Mana istrinya? Ada ya? Oh ya. Sini. Tenang. Pak Direktur. Gak ada yang berani nih, benar.
kalau ada yang berani nanti dikasih hadiah sama beliau. Langsung dikasih surat resign. Kiai, astagfirullahaladzim, kiai berani. Khusus kiai wafat. Direktur wafat. Kelasnya maksudnya. Kalau nanti dengar kabar Aroma Muda, saya panggilannya Aroma Muda karena Jawa Barat, wafat, kirim Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khotimah. Amin. Jangan sekarang Pak. Ya kalau terlalu serius ngantuk, lapar, saya juga capek dari pagi belum makan apa-apa ini. Habis duhur langsung berangkat, Masya Allah. Dari sini mau langsung ke Cikampek, jadi para jamaah tidak usah ikut. Kita saling mendoakan saja. Hidup itu indah kalau saling mendoakan. Walaupun kita jauh, bahkan baru pertama hari ini ketemu, kita gak kenal sama sekali. Saya waktu datang aja saya bingung mau duduk di mana. Biasanya kiai pan di tengah keramik ini, marmer. Untung Pak Wadarso siapa? Haji Darno. Terus Pak. Alhamdulillah bisa kenal beliau. Saya nyari-nyari ini presidennya yang mana ya, tuh pakai masker semua. Kelihatan sih, oh ini yang sepatunya paling mahal ini. Iya kan, saya sebelum kesini buka searching Google dulu. Regi Darto, oh ini. Udah tampan. Wah, Masya Allah, ini orang hebat ini. Kalau kayaknya usia kita nggak jauh-jauh beda. Pak Presiden berapa? Insya Allah 39 tahun ini. Oh, jauh. 39. Saya baru 35. Percaya atau tidak, saya 35. Jadi saya manggilnya Kanda aja. Karena usianya di atas. Saya kelahiran 27 September 1988. Silakan dicek aja di kantor kependudukan. 1988 asli. Beliau berarti kalau 39 94 ya. Tenang. Malum kalau belum makan begini. Di pikiran tuh aduh, ya Allah ya kepada. Nah, pokoknya mudah-mudahan berapapun usia beliau, kita doakan sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Hadirin, bahwa kehidupan ini dengan silaturahim insya Allah kita akan panjang umur. Apa yang kita cari bukan sekedar dunia semata, tapi yang kita cari bekal menghadapi kematian. Keren deh, di perusahaan besar, tapi rasanya rasa di pesantren. Masya Allah. Cuman bedanya itu kalau di pesantren administrasi kecil, kalau di perusahaan SOP-nya jelas. Di situ aja bedanya sebetulnya. Jadi luar biasa. Kita ngobrol aja. Kalau ngaji nanti ngantuk. Berbagi selagi kita diberikan kesempatan dan mampu. Ada suara musik. Oh, bentar 2 menit lagi buka. Berbagi, udah santurannya udah belum? Nanti habis buka. Oh, berarti sekalian ya? Ya, berarti sekalian nanti saya ikut maksudnya. Saya ikut santunan. Yang mau ikut santunan boleh nanti baris bareng dengan Pak itu tuh, Pak yang sudah pengabdian tadi. Hidup itu pengabdian kepada Allah, kepada bangsa, kepada negara, kepada keluarga. Hidup adalah pengabdian. Maka agar pengabdian kita tidak sia-sia, niatkan pengabdian kita lillahi ta'ala. Insya Allah nanti ketika kita mati, dihisab di hadapan Allah, ada nilai plus. Oh, kita bukan cuma sekedar nyari duit untuk makan minum,
tapi di sini kita nyari pahala. Alhamdulillah. Karena Masya Allah, orang yang bersilaturahim Allah panjangkan dia umur. Yang kedua, dimudahkan milik dan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maaf, saya dulu pernah kerja juga di perusahaan di Astra di daerah sana. Ternyata ketika kita punya pengeluaran 4 juta per bulan, pemasukan misal 4 juta per bulan, itu pengeluaran bisa lebih dari 4 juta, bahkan bisa nyampe 6 juta. Dari mana itu? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah akan datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Syaratnya kita harus beriman, bertakwa, beribadah kepada, insya Allah rezekinya barokah. Walaupun di sini gajinya sebulan cuma 10 juta, misal itu gaji saya 1 jam. Tenang Pak. Tapi kalau berkah, waduh, anak sekolah bisa kuliah, istri sehat, suami bisa ngambil mobil, ngambil Istri. ngambil rumah. Jangan Pak, jangan begitu Pak. Istri, saya aja nggak berani Pak. Saya nggak berani bilang. Janganlah, karena kita lahir bukan dari termos. Kita tidak keluar dari ubin, kita keluar dari rahim seorang ibu. Ibu kita adalah perempuan. Sekalian momen bentar lagi Lebaran, yang masih punya ibu masih ada kesempatan untuk berbakti. Yang sudah tidak ada bisa datang ziarah ke makomnya. Kita sedekah ke anak-anak yatim, ke janda-janda tua. Pahalanya buat orang tua kita yang sudah tidak ada itu pun sama, sampai kepada ruh-ruh orang tua kita yang sudah tidak ada. Berbagi, punya harta, berbagi dengan harta. Saya nggak punya harta Pak, saya punya tenaga, bisa berbagi dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu. Peluangnya banyak sekali. Allah itu andaikan kita semua beribadah di dunia, semua beribadah, Allah nggak akan untung. Ataupun sebaliknya semua penghuni dunia maksiat, Allah nggak rugi. Allah siapkan surga dan neraka itu sebab akibat dari apa yang kita kerjakan selama di dunia. Beruntung saya bisa ada di tempat ini. Walaupun saya nggak pernah kerja di sini, setidaknya hari ini kita sudah menjadi keluarga, kita menjadi bagian sejarah, saksi di hadapan Allah bahwa di sini kita pernah ngaji bareng, pernah silaturahim bareng, memberikan santunan. Udah pada kebagian tuh kan semuanya. Saya belum. Anterin, awas lupa. Keindahan dalam Islam itu begitu, tidak melihat ras, tidak melihat warna kulit, semua sama. An-nas kulluhum li Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala azamiyyin illa bit taqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah dan tidak ada kelebihan Arab dan bukan Arab kecuali takwanya. Walaupun orang Arab ganteng, tinggi, gede, tapi kalau dia nggak sholat, neraka bagiannya. Walaupun kita orang pedalaman, orang tapi kalau kita mau beribadah kepada Allah, niscaya derajat kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Masya Allah. Yang miskin jangan, dan jangan sesali diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Barang. Derajat manusia hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta.
Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Amin. Mau sedang kita kaya, mau sedang kita susah, sedang sakit, sedang sehat, maka jadikan itu semua batu loncatan untuk menjadi orang bertakwa. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum. Bertakwalah kepada Allah dan jangan kalian mati kecuali dengan keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fase kita ini masih panjang. Pertama kita tinggal di alam ruh. Pertama di mana? Di alam ruh. Selesai alam ruh kita pindah ke alam rahim, alam kandungan emak. 9 bulan, 10 bulan, ada yang 12 bulan. Kebok 12 bulan. Dari alam rahim pindah ke sini, ke dunia ini. Ada yang ditakdirkan jadi pengusaha, jadi pejabat, jadi kiai. Ini semua perbedaan yang terjadi adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah. Kalau semua diciptakan jadi kiai semua, siapa yang mengurus negara, yang mengurus jalan? Ini kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya gak cita-cita jadi kiai dulu. Tanya saudara saya. Ini adik saya, Kiai Nurdin Pradika, Kiai Pitung Muda. Kebetulan dia ikut. Harusnya ceramah di Lampung, cuma karena nggak ada yang ngundang. Jadi kesini bareng. Beliau tahu kisah saya bagaimana. Saya enggak cita-cita jadi penceramah, Pak Presiden, enggak. Waktu keluar sekolah, saya buka usaha di bidang peternakan, pertanian, dan perikanan. Tapi karena jiwa sodakohnya terlalu besar, ketika ada keuntungan langsung dibagi-bagiin, habis semua modal-modalnya. Oh berarti cocoknya ini manajemennya di dunia dakwah. Alhamdulillah sekarang di dunia dakwah berkarir, punya pondok pesantren yatim juga, mohon doanya. Dan di sana kami sistem pesantren yang bina ruhiyah. Ini yang harus ditanamkan. Ruhiyahnya kudu dibina, rupiahnya juga kudu dibina. Rupiah dan ruhiyah ini sangat dekat sekali. Ruhiyah agamanya bagus, tapi kalau rupiahnya jelek bisa melakukan kriminalitas. Banyak kiai yang, maaf ya, masya Allah, banyak orang yang punya ilmu tapi tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Akibat rupiahnya itu gak jalan. Nah, saya programnya di rumah, bina ruhiyah, bina rupiah. Nanti kalau ada waktu santai boleh main. Saya tinggal di Sukabumi, Parung Kuda, Sukabumi. Udaranya masih sejuk, banyak sungai, masih indah dipandang. Cuma kalau mau ke rumah, mau main, Pak Prestir, jangan semuanya begini ya. Itu nyusahin saya. Dibagi-bagilah, main silaturahim. Dekat Teh Desi Ratnasari di sana. Nah, kebetulan Teh Desi itu bukan saudara, dan dia juga tidak mengenal saya. Terus kemarin ketemu. Aduh, saya pernah lihat katanya di mana ya? Udah Teh Desi. Yang sudah. Sekarang kita jalani yang ada. Alhamdulillah, Sukabumi juga banyak artis-artis hebat. Terus saya punya gelar Rumah Muda ini gimana? Ya ini hasil pemberian dari masyarakat aja. Karena stylenya suka pakai style beliau. Dan kebetulan saya sudah menghafal 800 lagu-lagu beliau. Nah, serius Pak, benar serius. Kalau mau dicoba boleh. Kita tekan kontrak dulu. Satu lagunya ya 1 juta cukup lah. Saya sudah dapat legalitas dari Pak Haji Roma Irama untuk menceramah pakai bawa lagu-lagu beliau. Alhamdulillah. Ya tujuan saya dakwah, bukan jadi sensasi. Saya dakwah saja. Yang ngundang alhamdulillah. Enggak ada juga. Ya masa sih gitu. Maghrib sekarang jam 18 lewat
2.30. Jangan. Jam 6 kurang 2 ya? Kurang ya? Hah? Ya, kurang ya? Kurang 12. Nggak kurang ini coba. Saya tanya dia ini. Maghrib sekarang jam berapa? 59. 5.09. Oh, masih ada waktu 4 menit. Oke, kita isi waktu yang sangat berharga ini. Ana wa kafirul yatim fil jannah. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi. Kata Nabi, perumpamaan aku dengan anak yatim di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah. Oh, berarti sangat dekat sekali. Berbahagialah yang punya simpati di hatinya kepada anak-anak yatim untuk berbagi. Tapi jangan pilih-pilih. Oh, ini anak yatim, emaknya udah tua, kasih. Ini yatim, emaknya masih muda, oh, paling banyak, jangan. Pokoknya yatim. Kenapa? Ini perintah Nabi Muhammad karena beliau lahir ke dunia sudah dalam keadaan yatim. Maka Nabi sangat menyayangi anak-anak yatim. Semoga semakin tahun akan semakin banyak para dermawan yang menyantuni anak-anak yatim. Karena maaf, walaupun kita ahli ibadah, sholat kita kerjakan, puasa kita kerjakan, haji kita kerjakan, tapi kalau di pinggir rumah ada anak yatim kelaparan, di sekitar tempat kita ada anak yatim yang terlantar, gak sekolah, gak terdidik, bahkan untuk makan saja dia susah, demi Allah, Allah tidak akan menerima nilai ibadah kita. Karena fungsi daripada puasa itu agar hati kita lebih peka lagi terhadap sesama. Puasa menahan lapar dan haus. Oh, begini rasanya jadi orang kelaparan. Begini rasanya dari pagi belum makan. Maka semakin sensitif hati kita melihat orang lain yang kesusahan. Amin. Sementara sholat, puasa, disiplin makan minum yang halal sekalipun, kalau belum waktunya jangan. Benar gak? Disiplin makan yang halal sekalipun, kalau belum waktunya jangan. Es kelapa halal habis maghrib, cendol halal habis maghrib, apalagi es buah halal habis maghrib, Pak. Istri sendiri halal habis tarawih, kangkung habis maghrib. Yang halal sekalipun kalau belum waktunya jangan. Disiplin makan minum. Yang kedua, menjadi lebih peka untuk bisa berbagi dengan anak-anak yatim. Oke, 2 menit lagi kita nyanyi yatim piatu. Saya minta kerjasama dari semua soneta mania. Nanti kalau saya bilang, nanti jawabnya begini, amin, Allahumma amin. Sekalian mendoakan keluarga besar Gopir PDS, benar? GDSK, seluruh karyawannya, direksi-direksinya, pemimpin-pemimpinnya, presiden direkturnya, panjang umur, berkah, sehat selalu. Yang sudah ngasih donatur buat yatim, insya Allah lebih berkah lagi. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin. Allahumma amin. Akhirnya kena waktu juga. Ini enaknya ceramah bulan Ramadan tuh begini, Pak. Enak banget. Jadi kalau saya lewat waktu, jamaah yang protes. Beda kalau ceramah hari-hari biasa. Biasa ceramah 2 jam,
baru ceramah 1 jam, itu jam lanjut, karena bulan biasa, repot juga saya. Kalau bulan begini enak bener, 10, 20, 30, 40 menit, 1 menit lagi kita memasuki waktu berbuka puasa. Dan jamaah tidak usah komen, karena kalau saya lanjutkan ceramah nanti saya ditinggalkan. Kita sama-sama tundukkan kepala, memohon kepada Allah, karena kita ini hanya berencana. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kita ini makhluk lemah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadikan pertemuan barokah, walaupun singkat, insyaallah mengandung makna yang luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa kami yang hadir di tempat ini. Ampunkan dosa kami yang hadir di tempat ini, ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunkan dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Sehatkan keluarga besar PDSK, ya Allah. Sehatkan presiden direkturnya, ya Allah. Sehatkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, ya Allah. Pimpinannya juga sehatkan, ya Allah. Direksi-direksinya sehatkan, ya Allah. Berkahkan, ya Allah. Rabbana firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Bahagiakan kami dunia akhirat. Bahagiakan kami dunia akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah waktunya buka ya. 1 menit lagi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk doa buka puasa, nanti dipimpin oleh protokol kita.